Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri bernama Farisa Istiana, prodi Al-Quran dan Tafsir. Dan perkenalkan rekan-rekan saya yang pertama yaitu Abdul Nafi, yang kedua Akil Fadlullah, yang ketiga Bapak Miftahuddin. Di sini kami akan menerangkan sebuah bisnis plan. Apa itu bisnis plan? Tujuan dari bisnis plan, komponen dari bisnis plan, dan juga manfaat dari bisnis plan. Dan tidak lupa contoh dalam berbisnis. Untuk kalian para pemuda ataupun orang dewasa yang ingin menjalankan bisnis plan, pasti tahu akan caranya memperoleh bisnis dengan cara yang mudah. Hanya saja kalian perlu ilmu yang lebih dalam mengenai bisnis plan. Apa sih bisnis plan itu? Mari simak video penjelasan berikut ini. Bisnis plan adalah suatu kegiatan atau rencana yang dilakukan oleh seorang bisnis agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan atau sudah matang dengan menyusun bisnis ini. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan bisnis plan. Adapun tujuan bisnis plan itu ada 4 hal. Yang pertama, membantu pemilik usaha. Apa yang dibantu melalui rencana ini adalah agar pengusaha dengan perusahaannya dapat kreatif dan selalu fokus terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu manajemen yang sehat. Karena seperti yang ada di poin pertama, yakni membuat perusahaan mengerti apa yang mereka lakukan karena sudah mengetahui apa tujuan perusahaan. Tujuan yang ketiga yaitu mempermudah pencapaian tujuan atau target. Selanjutnya, yang membuat bisnis plan itu menjadi penting adalah untuk mempermudah perusahaan dalam mencapai tujuan atau target perusahaan, baik target jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dalam rencana bisnis tersebut pun sudah diatur sesuai dengan jarak target tiap waktunya. Tujuan yang terakhir yaitu mempermudah pengawasan. Seperti yang ada di poin ketiga, rencana bisnis ini pastinya memiliki penilaian tentang ketercapaian target. Oleh karena itu, rencana bisnis atau bisnis plan menjadi sangatlah penting dan menjadi yang sangat-sangat dibutuhkan. Demikian beberapa tujuan bisnis plan. Komponen dalam rencana bisnis. Komponen-komponen yang ada dalam rencana bisnis adalah ringkasan eksekutif yang memuat intisari dari rencana bisnis secara ringkas, jelas, dan memberikan gambaran peluang bisnis. Kedua, konsep bisnis menjelaskan tren dan pertumbuhan industri yang akan dibangun, bagaimana struktur bisnisnya, dan bagaimana cara berbisnis. Ketiga, gambaran pasar menampilkan informasi umum tentang kondisi pasar dari produk, kecenderungan dan perkembangan terakhir dari pasar, serta ukuran pangsa pasar yang ada. Keempat, target pasar memuat penjelasan siapa dan bagaimana target pasar Anda. Kelima,
pesaing dan kondisi persaingan. Dalam hal ini bisa berupa pesaing langsung dan pesaing tidak langsung, di mana pesaing langsung adalah pesaing yang memiliki produk serupa dengan produk Anda. Sedangkan pesaing tidak langsung adalah pesaing yang memiliki produk tidak serupa dengan produk Anda, tetapi fungsinya sama. Keenam, organisasi dan manajemen. Memuat informasi mengenai kompetensi tim yang akan membantu Anda. Ketujuh, rencana keuangan. Penjelasan biaya modal yang dibutuhkan, proyeksi pendapatan dan penjualan, proyeksi aliran kas, serta kinerja keuangan yang diharapkan. 8. Lampiran. Memuat data-data pendukung yang dapat membantu memperkuat isi rencana bisnis. Ada banyak manfaat dalam bisnis plan, antara lain: yang pertama, tujuan bisnis menjadi lebih jelas. Yang kedua, lebih mudah menentukan skala prioritas. Yang ketiga, meminimalisir resiko kegagalan. Yang keempat, memprediksi masa depan bisnis. Dan yang kelima, menarik investor. Halo teman-teman, untuk contoh bisnis plan sendiri, saya menggunakan contoh dari produk ataupun jasa dari teman saya sendiri, yaitu Cabasi Henna Art. Henna berasal dari bahasa Latin untuk tanaman Lawsonia inermis yang diucapkan oleh orang Arab sebagai henna. Sedangkan di Indonesia sendiri lebih familiar dengan sebutan paci atau pacar. Jasa Henna Art sendiri dibuka untuk teman-teman yang gemar menggunakan henna, mulai dari anak kecil, remaja, hingga kalangan orang dewasa yang akan menggelar resepsi pernikahan ataupun lamaran, dan juga acara-acara tertentu. Henna adalah salah satu karya seni untuk mempercantik diri. Usaha Henna Art dilakukan dengan manajemen sendiri. Pemasaran yang dilakukan dengan media offline maupun dengan sosial media. Keuangan untuk modal pertama yaitu sebesar 25.000 satu pieces henna dengan harga jasa 10.000 hingga 30.000 untuk satu tangan. Berikut saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari Cabasi Henna Art. Yang pertama itu kekuatan. Cabasi Henna Art menawarkan jasa untuk henna atau lukis tangan yang tentunya belum ada di suatu tempat tertentu. Cabasi Henna Art memadukan berbagai macam gaya tampilan cantik agar terlihat menawan. Dengan menggunakan dan bermodal handmade, Cabasi Henna Art mampu menciptakan sesuatu yang unik dan juga elegan. Sedangkan dari kelemahannya, untuk saat pandemi ini Cabasi Henna Art melakukan promosi secara online dan tidak offline. Selain itu, kelemahan dari Cabasi Henna Art yaitu munculnya pesaing yang sudah ada nama sebelumnya dan pasti mempunyai banyak pelanggan yang tetap. Yang ketiga yaitu peluang. Peluang yang digunakan Cabasi Henna Art sendiri yaitu dengan memanfaatkan media sosial sebagai bentuk dari pemasaran. Cabasi Henna Art sendiri memasarkan henna art dengan menggunakan Facebook, IG maupun via WhatsApp. Yang terakhir yaitu ancaman. Munculnya pesaing baru dalam penyediaan jasa henna art merupakan salah satu permasalahan yang perlu diantisipasi. Kemudian dari pesaing sejenis yang sewaktu-waktu dapat mengikuti dan meniru konsep dari Cabasi Henna Art. Modifikasi henna, maka mereka akan satu langkah lebih unggul dari Cabasi Henna Art. Untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut, Cabasi Henna Art menyediakan jasa selain lukis tangan, yaitu jasa lukis figura dan juga showcase HP.
Nah, ini kemudian menjadi daya tarik bagi konsumen dan juga para pengguna dari Cabasi Henna Art, dan juga sedikit modifikasi tampilan dari seni jasa Henna Art.